Oke, ngerti sekarang Adam. Jadi Adam tuh manusia awal. Manusia awal. Manusia awal. Nah, manusia yang awal ini, Adam ini, kan kemudian dia mulai melihat dunia. Betul? Mulai bisa merespon dunia. Mulai bisa menangkap informasi. Betul nggak? Nah, ketika dia tumbuh, mulai masuk tuh berbagai macam informasi. Informasi yang tumbuh itu lama-kelamaan akan menjadi program dalam dirinya Adam. Dari siapa? Yang terdekat adalah dari ayah dan ibunya. Betul nggak? Nah, program yang masuk di kepala Adam ini, tentu saja program ini tidak jauh. Pasti yang paling dekat adalah program dari ayah dan ibunya. Nah, itulah yang kemudian membentuk pikiran. Jadi Adam yang lahir ini memang punya kesadaran setiap manusia yang lahir itu beda. Ngerti maksud saya? Karena kan titik awalnya juga beda. Oke. Nah, jadi Adam ini sudah punya program. Program ini masuk ke Adam, masuk ya. Nah, ketika program masuk ke Adam, ini perhatikan. Otak Adam yang tadinya hardware yang kosong ini kan lama-kelamaan menjadi terisi oleh aplikasi. Sama seperti HP kita yang kosong kemudian dimasukkan aplikasi. Kualitas dan kinerja HP ini tergantung kepada aplikasi yang diinstalkan kepada HP ini. Paham ya? Nah, jadi kinerja HP ini kan bergantung kepada kinerja aplikasi yang ada di sini. Setuju? Oke. Nah, program masuk ke sini. Nah, program ini masuk menjadi pikiran. Nah, itu sebabnya ya, yang disebut dengan pikiran bukan bawaan. Pikiran itu adalah bentukan dari lingkungan. Yang membentuk pertama kali Adam ini siapa? Orang tuanya. Yang kedua adalah lingkungannya. Berikutnya sekolahnya. Yang keempat gurunya. Bayangkan ketemu guru yang kesadarannya rendah. Yang kata-katanya selalu negatif. Wah, sangat berbahaya. Betul nggak? Dan kita juga kan buta ya. Nyekolahin anak ke sekolah X misalkan. Yang konon kata masyarakat katanya sekolahnya bagus. Kan bagus itu cuman katanya. Betul nggak? Katanya kata orang lain. Betul nggak? Kebetulan ada tetangga orang kaya menyekolahkan anaknya itu. Ya, karena orang kaya duitnya banyak menyekolahkan anak di situ. Kan masyarakat berpikir kalau mahal itu bagus. Kan belum tentu. Emang pernah ketemu gurunya? Ya, saya pernah bertemu dengan beberapa ya guru di sekolah ya. Dari kata-kata yang keluarnya aja udah banyak yang negatifnya. Dan kalau dia ngajar di kelas, kemudian kata-kata negatif itu tiap hari ketemu anak kita, kan bahaya. Lama-kelamaan jadi program juga. Nah, terbentuklah yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini setelah terbentuk dia akan mengendalikan. Sehingga kesadaran yang awal yang dibawa tadi sudah memang minimal kesadarannya, ada bentukan dari luar. Betul nggak? Nah, bentukan dari luar itu, informasi dari luar itu, itulah yang disebut dengan Hawa. Jadi Hawa itu apa? Hawa itu sebetulnya adalah ego. Ego yang menyertai Adam. Ego itu apa? Ego itu diri palsu. Ketika seseorang dikendalikan oleh pikirannya, lalu pikiran itu mengendalikan kesadaran awal yang ada. Lama-kelamaan kan yang muncul itu adalah bentukan dari lingkungan. Jadi ketika anak melawan, ya, itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Ya. Karena pasti dia melawan itu pernah melihat ada kejadian yang mengajarkan itu. Karena anak itu punya yang namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang akan dilakukannya. Bayangkan ya, kalau anak itu berkali-kali melihat ibu bapaknya berantem. Lalu ibu bapaknya apalagi mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi ibu bapaknya kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kekerasan. Dan itu akan masuk. Itu akan jadi program.
Nah kalau itu tidak diputus mata rantainya, terus siapa yang mau mutus? Jadi belajar spiritual itu Bapak Ibu ya, kita itu menyelamatkan generasi yang akan datang, supaya mereka tidak mewarisi semua hal-hal yang merugikan yang pernah kita alami di generasi kita. Sehingga generasi yang akan datang itu harusnya selalu lebih baik daripada generasi yang ini. Tapi fakta sekarang, kenapa generasi yang akan datang ini kok kualitasnya seolah-olah ya lebih buruk daripada generasi yang lama? Ada apa? Nah, karena ada akumulasi kan? Pertama memang kesadaran yang muncul ke sini sudah terkuantisasi di kesadaran dia. Yang kedua, tumbuh di lingkungan yang banyak ya, mewariskan program-program yang negatif. Apa yang terjadi? Luar biasa. Itu akan membungkus ya kesadaran Adam ini. Ya. Sehingga Adam ini setiap hari makanannya kan buah holdi. Nah, buah holdi itu segala informasi, segala pengetahuan yang masuk di kepalanya Adam dan disantap oleh Adam menjadi program. Ketika Adam berpikir hidup itu penuh dengan perjuangan, hidup itu susah dan penuh perjuangan, dan itu sudah menjadi program di kepala Adam, bagi dia hidup itu susah dan penuh perjuangan. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa hidup itu mudah dan menyenangkan, itu akan lain lagi. Ngerti maksud saya? Jadi kenapa nasib anak-anak kita seperti yang sekarang ini? Jangan kemudian disalahkan mereka itu, karena pada diri mereka itu ada kodrat kita. Ada hal yang pernah disaksikan dari kita. Nah, ini yang harus diakui. Harus diakui. Jadi kita harus mengakui ini dulu. Jadi Adam ini tepat saat dia lahir ke alam dunia, membawa kesadaran dirinya, itulah Adam. Nah, pada saat itu Adam itu di surga. Di surga. Betul nggak? Iya. Terasa nggak waktu jadi Adam kalian di surga? Terasa kan? Masa nggak kerasa? Kan di surga itu katanya segala sudah disediakan. Betul nggak? Coba kalian nangis, datang susu. Nangis lagi, datang baju baru. Ini ada macam apa ini kok nggak ngerasa? Waktu kalian sedang jadi Adam di surga, kalian itu tidak usah kerja apa-apa, tapi apa-apa ada. Masa nggak kerasa? Ada nggak datang ke dunia langsung ngelamar jadi tukang tembok? Ada? Nggak ada. Semua kita waktu datang ke dunia itu, semua hal yang kita butuhkan ada. Bahkan saat itu nyaris tanpa upaya, semuanya ada. Bukankah itu surga? Kan di surga itu segala sesuatu ada tanpa diadakan oleh kita, nyaris tanpa upaya. Bukankah itu saat kalian sedang jadi Adam? Waktu di surga, betul nggak? Iya. Kan kalian kemudian dikasih buah holdi, masuk sekolah, betul nggak? Iya. Umur 17 kata ibu papanya, kamu sudah cukup dewasa. Kan sekarang kamu sudah bisa melawan, betul nggak? Makanya sekarang silahkan menentukan hidupnya sendiri, betul nggak? Iya, maka setelah itu kemudian Adam jadi susah kan? Betul nggak? Cari makan sendiri, betul nggak? Cari rumah sendiri, cicil mobil sendiri, betul nggak? Iya, enakan mana coba kalian sekarang atau ketika jadi Adam? Enakan waktu Adam, sekarang kan di neraka semua, betul nggak? Itu kebanyakan makan buah holdi, makanya terusir kan dari surga. Sebetulnya itu Quran itu bukan cerita yang lain-lain. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu cerita perjalanan hidup kita. Cerita perjalanan hidup kita. Paham ya? Nah, makanya kalau ingin kembali ke surga, berarti kalian harus jadi anak kecil lagi. Bukan berarti kalian jadi tidur-tiduran, orang datang, bukan. Hidup nyaris tanpa upaya. Bisa. Bisa. Saya baru mikirkan alpukat, sudah datang tuh
di waktu yang sama, ya. Satu karinjang alpukat warnanya hijau, satu karinjang alpukat warnanya kulitnya hitam. Dari orang yang berbeda. Baru mikirkan alpukat, kan saya nggak usah nanam alpukat. Surga bukan itu? Nyaris tanpa upaya. Bisa. Karena diri kita ini magnet. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Tapi kalau kita terus-menerus mewariskan kepada anak-anak kita, nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, cari uang itu susah. Itu. Kamu kalau ke toko, awas jangan cari yang mahal-mahal ya. Ya. Gitu. Mau jalan-jalannya ada syarat, ya. Ayah, ibu mau ngajak jalan-jalan sama kalian. Tapi awas ya, nanti di restoran jangan pesan yang mahal-mahal. Gitu. Masuk nggak kira-kira di kepala Adam? Masuk. Itu jadi buah huldi. Betul nggak? Nah, sekarang saya mau nanya, kalian Adam bukan? Adam bukan? Kebetulan namanya Adam. Nah, jadi kalau ingin menjadi Adam, berarti harus kembali lagi ke surga. Makanya saya di salah satu judul YouTube ngasih kajian tentang 7 jalan baru yang menakjubkan. Dengerin itu. 7 jalan baru yang menakjubkan. Saya dulu termasuk tidak percaya. Karena saya dibentuk oleh program dari orang tua saya, bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan, dan saya putus pikiran itu. Saya tidak mau dengan pikiran itu. Saya ingin hidup itu mudah dan menyenangkan. Saya putus itu. Dulu saya berpikir bahwa hidup saya adalah gaji saya. Dan sekarang saya eksperimen. Ya, saya eksperimen. Saya mundurkan diri jadi PNS. Eksperimen saya. Karena saya dulu terlalu yakin bahwa gaji saya adalah tanggal 1. Ya. Bahkan segala kebutuhan saya akan ditopang oleh uang saya tanggal 1. Dan saya mengaitkan kebutuhan saya dengan uang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan saya harus mencari uang. Kenapa tidak dipikirkan saja? Yang penting kebutuhan saya terpenuhi walaupun tidak ada uang. Betul nggak? Kan untuk punya sepeda motor tidak mesti beli sepeda motor kan? Kan siapa tahu ada yang ngasih. Betul nggak? Siapa tahu kan gitu, siapa tahu. Iya, dulu saya berpikir, saya kalau ingin punya baju yang bagus, saya harus cari uang. Itu pikiran saya di orang tua saya. Karena orang tua saya mengajarkan, segala kebutuhan kamu akan terpenuhi kalau kamu punya uang. Lalu saya berpikir, kebutuhan saya hanya bisa dipenuhi oleh uang. Itu cara berpikir saya. Dari siapa? Dari orang tua saya. Saya putus cara berpikir saya tidak mau begitu. Ya, saya pasti punya baju bagus walaupun saya nggak punya uang. Sekarang ya, dari mana-mana orang yang nyari-nyari saya, pengen diukur tubuh saya. Bahkan sekarang nggak ada waktunya buat ngukur aja. Iya, ayah kapan ada waktu? Saya mau ngukur badan ayah. Mau apa? Saya mau bikinkan jas buat ayah, mau bikinkan kemeja buat ayah, gitu. Kan itu berkah bukan? Nah, kapan berkah itu datang? Setelah kita mengubah pola pikir itu. Setelah kita memutus ya pikiran yang diberikan oleh leluhur kita kepada kita. Penting nggak Bapak Ibu memutus siklus ini? Penting banget. Ya, penting banget. Sekarang saya berpikir, ternyata semua yang kita butuhkan itu akan datang kepada kita, ya. Kalau kita bisa memberikan kekuatan positif pada pikiran dan perasaan saya, sehingga diri saya menjadi medan magnet yang bisa menarik yang saya inginkan. Dan ternyata itu bisa. Ini harus praktek ya Bapak Ibu. Dan saya berani menyampaikan ini, udah praktek ya. Saya bukan menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, tetapi saya dengan pengalaman. Makanya saya ingin membagikan ini nih di akhir tahun hadiah. Jadi nggak usah bikin resolusi 2025, nggak penting amat. Nggak penting amat ya. Bikin rencana program 2025, tapi caranya nggak tahu buat apa, ya. Udahlah. Pokoknya kalau ingin mengubah kemiskinan, ubah perasaan miskin.
Itu pasti berubah, pasti berubah. Tapi tentu saja tidak sesederhana itu ya ilmunya. Makanya harus praktek. Ini pelan-pelan dulu. Saya tidak mungkin dalam 2 jam ini membicarakan ini semua ya. Tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa menangkap, clue-nya dulu. Inti sarinya tertangkap dulu secara global. Oke, sampai sini mengerti? Oke. Nah, perhatikan. Jadi Adam ini kan punya pasangan namanya Hawa. Hawa itu apa? Hawa itu kan sebetulnya ego. Pikiran yang menyertai. Dari mana itu? Karena pertama kali Adam datang ke dunia kan diajarkan nama-nama. Coba, ingat gak Adam dulu diajarkan nama-nama? Saya ingat? Saya ingat. Sampai kalian itu takut gak diaku sebagai ayah. Ini siapa? Saya ingat gak? Betul gak? Saya ingat gak? Ketika anaknya bilang, ya. Iya, ganteng kan? Gitu. Betul nggak? Ini siapa? Mama, gitu. Ketika anak itu diajarkan nama-nama, banyak gak nama-nama yang masuk? Bukan sekedar nama-nama, setiap nama diberi makna. Ya? Misalkan masuk kata sayang, masuk kata benci, betul nggak? Masuk kata cinta, masuk kata sebel, betul nggak? Masuk kata menyenangkan, masuk kata menjijikan, masuk semua kan nama-nama itu. Kan sebetulnya Adam ini berubah setelah tahu nama-nama. Betul nggak? Nah, contoh, sederhana kan? Begitu ada kejadian, banjir apa, kemudian kan diberi nama tuh. Oleh siapa? Oleh manusia. Namanya musibah namanya. Terdengar nggak sama Adam? Terdengar, karena Adam lihat TV. Betul nggak? Jadi begitu lihat banjir, kemudian Adam bilang, itu musibah. Betul nggak? Gitu. Jadi kata musibah itu awalnya bagi Adam tidak ada makna. Tapi karena berulang-ulang melihat itu dan diberitakan bahwa itu adalah negatif. Lalu Adam ini memberi makna pada musibah, kalau musibah itu negatif. Kan sebetulnya yang membuat itu jadi negatif itu lama-kelamaan karena diberi makna, betul nggak? Setuju dengan saya? Kan awalnya Adam tuh nggak tahu musibah itu apa, betul nggak? Tapi karena terus-menerus diberi makna, ya, makanya dia menjadi sangat takut dengan yang negatif. Mulai Adam itu membuat perlawanan terhadap segala yang dia tidak ingin. Betul nggak? Iya. Mulai membuat perlawanan. Kan itu kan yang membuat Adam ini nggak jadi Adam lagi. Kan terusir toh dari surga. Karena terus-menerus memberikan perlawanan. Setiap ada yang tidak diinginkan, langsung melawan. Setiap ada yang tidak diinginkan, langsung melawan. Siapa yang pertama kali mengajarkan perlawanan terhadap yang tidak diinginkan? Kan makna. Makna kan? Reaksi Adam terhadap peristiwa itu tergantung bagaimana pemahaman Adam terhadap peristiwa itu. Kan makna sebetulnya. Betul nggak? Kan saya bilang, Adam itu nggak pernah diuji sama Allah loh, karena Allah nggak pernah menyiapkan rapot. Tapi Adam itu akan diuji oleh segala pilihan-pilihan Adam. Kalau Adam itu menciptakan sebab baik, maka Adam akan mendapatkan sebab baik. Sebab baik itu ujian loh bagi Adam. Kalau Adam menciptakan sebab buruk, maka dia juga akan mendapatkan akibat buruk. Akibat buruk itu ujian loh bagi Adam. Jadi kita akan diuji oleh akibat dari pilihan kita sendiri, bukan Allah. Allah nggak ada urusan. Saya pernah nanya sama Allah, enggak katanya Allah nggak ada urusan. Oke, lanjut. Bisa lanjut? Jadi Adam ini kan mulai mengenal apa? Nama-nama. Atau sebut aja judul. Setelah tahu judul-judul kan mulai berubah Adam. Betul nggak? Judul. Makanya segala sesuatu kan kalian beri judul. Begitu datang banjir, dulu ada namanya nggak itu banjir? Lah siapa yang ngasih nama itu banjir? Kan kalian kan? Betul nggak? Dulu itu di alam semesta ini nggak ada namanya. Bahkan barang yang seperti ini dulu nggak ada namanya. Diberi nama Saiful Karim oleh bapak saya, oleh ibu saya. Dulu nggak ada namanya. Betul nggak? Jadi
Sadar nggak Adam? Kalau dulu sebetulnya nggak ada nama. Sadar? Siapa yang ngasih nama? Oke. Yang ngasih nama ini baik, ini buruk siapa? Kan sebetulnya dulu nggak ada namanya. Gara-gara diberi nama, kalian jadi mulai sakit hati. Betul nggak? Ya, mulai tidak suka, mulai ada penghakiman. Itu kan gara-gara diberi nama. Kayaknya kita harus menghapus semua nama ya. Betul nggak? Nggak usah dikasih judul gitu ya. Ya, kan sebetulnya ya pasanganmu itu dulu kan netral aja. Boleh pergi kemana aja. Betul nggak? Setelah kalian beri nama, ini suamiku, ini istriku, kan mulai di situ kalian bikin penjara, toh? Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngobrol dengan siapa, betul nggak? Nah itu Adam itu begitu. Setelah tahu nama-nama jadi kacau. Oke, udah. Tapi yang mau saya bicarakan bukan itu sebetulnya. Nah ini suatu saat akan kehilangan Adamnya. Betul nggak? Kenapa? Karena kesadaran yang dia bawa tertutup oleh semua ego yang dibentuk oleh lingkungan. Sehingga Adam ini bukan lagi Adam yang dulu, tapi Adam yang palsu. Yang disebut dengan diri palsu. Nah, Adam yang palsu itu memang kerjaannya bikin yang palsu-palsu. Syahadatnya palsu, imannya palsu, Islamnya palsu, keyakinannya palsu, uangnya juga palsu. Kan diri palsu pasti yang dibuat bukan yang sejati toh. Yang dibuat oleh dia pasti yang palsu-palsu. Oke, sampai sini. Saya belum pakai ayat, tenang aja dulu ya, karena ini harus selesai dulu. Nah, yang jelas ya, Adam ini akan berpasangan, betul nggak? Lalu dia ketemu dengan pasangannya. Jadi Adam yang sudah palsu ini udah terusir dari surga. Ini udah selesai ya sampai sini ya. Dikasih batas. Ini udah palsu nih. Palsu. Kan ketemu juga dengan pasangannya palsu juga. Nasi palsu dengan si palsu itu menyatu lagi. Ini repotnya yang ini palsu juga ya. Bayangkan ini kalau tidak diputus ya rantai ini, ya akan terus menerus siklusnya. Sampai sini mengerti? Jadi ini baru membahas judul kenapa harus memutus siklus keturunan. Clear sampai sini? Oke, yuk sekarang gini. Lihat sini dulu semuanya. Saya akan bicara dasarnya dulu. Bagaimana pikiran ini ya dan perasaan memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan. Yuk kita pahami. Karena dengan memahami pikiran dan perasaan adalah kreator kehidupan, kita setelah ini akan lebih hati-hati dengan memasukkan program pada pikiran dan perasaan. Kenapa? Apa yang diberikan pada pikiran dan perasaan itu yang akan diungkapkan ke semesta dan itu yang akan menarik semua hal dari semesta. Maaf ya. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anaknya misalnya ya susah cari uang. Itu jangan disalahkan dulu anak. Ya, susah cari pekerjaan, jangan disalahkan dulu. Jangan-jangan di dalam dirinya ada magnet yang menarik kesusahan itu. Di mana adanya? Di pikiran dan perasaan anak-anak kita. Jangan-jangan kita sendiri yang pernah menginstalkan program itu ke kepalanya mereka. Cuman kita tidak sadar. Kita orang tua bisanya cuma menuntut anak supaya berprestasi, kerja di tempat yang gajinya besar. Betul nggak? Ini saya kasih tahu ya. Kasih tahu. Jangan berikan hal yang aneh pada anak. Contoh, hal yang aneh itu gini. Anak ini disuruh untuk banyak uang, tetapi disuruh melamar pekerjaan. Aneh enggak? Aneh. Disuruh banyak uang, tapi disuruh melamar pekerjaan. Aneh enggak?
Aneh. Apalagi pekerjaan yang dilamar itu, ibu bapaknya sudah tahu gajinya segitu. Lebih aneh lagi kan? Contoh, ibu bapaknya ingin anaknya jadi orang kaya. Disuruh melamar kepada pekerjaan yang ibu bapaknya itu sudah tahu. Bahkan ibu bapaknya kerja di situ juga. Aneh nggak? Aneh. Ya, contoh sederhana. Ingin anaknya jadi orang kaya, tapi disuruh melamar pekerjaan. Kan kalau melamar pekerjaan, kerja di orang. Kan kalau kerja di orang itu satu, waktunya siap-siap dirampas orang. Dua, waktu yang dirampas orang tak mungkin sebanding dengan uang yang akan dia dapat. Betul nggak? Yang kedua, ya, kebebasannya juga akan dirampas oleh orang. Yang ketiga, duitnya ditentukan oleh orang. Jadi kan berlawanan. Nah, yang berlawanan kayak gini tidak disadari. Coba, hampir semua orang tua ingin anaknya kaya, tetapi disuruh melamar pekerjaan. Harusnya kalau anaknya ingin kaya, disuruh untuk berbisnis. Bisnis yang bisa menentukan berapa gajimu pengen sebulan. Berapa uang yang kamu idamkan sebulan. Harusnya kan anak itu diprogram supaya dia bisa menghasilkan uang dalam sebulan seperti yang dia idamkan. Bukan disuruh melamar pekerjaan. Ngerti maksud saya? Kerasa nggak sama bapak ibu? Kerasa nggak? Nanti malam nangis ya. Meditasi. Saya mau ajak bapak ibu untuk mentertawakan diri sendiri. Pokoknya meditasinya nanti malam tertawa. Ya, oke. Tetapi tertawa untuk kesembuhan. Ya, pokoknya tunggu tanggal mainnya. Yuk sekarang kita lihat dulu sini. Jadi di alam semesta ini ada hukum, namanya hukum tarik menarik. Oke? Ya. Hukum tarik menarik adalah hukum yang dahsyat, yang membuat segala sesuatu seimbang, dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Setuju ya? Jadi bumi ini bisa tinggal di sini karena ada gaya gravitasi dengan planet yang lain, termasuk juga dengan bintang, dengan matahari. Jadi terjaganya bumi di sini, dan bumi ini bisa mengelilingi matahari, bahkan bukan mengelilingi matahari kalau menurut orang fisika, mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Tambah bingung kan? Udah, nggak usah dipikirkan. Kejauhan kalian mikir ke situ, nanti malah nggak nyampe topik ini ya. Nanti timbul lagi masalah baru, pusat massa apa lagi? Itu barang dari mana ya? Ngitungnya juga kalian nggak ngerti, ya. Ya, itu. Udah, stop dulu, stop. Saya batasi. Pokoknya bumi muter lah, gitu ya. Dan matahari sebagai pusatnya. Nah, bumi bisa melihat matahari itu karena ada gaya gravitasi, ada gaya tarik menarik itu yang membuat seimbang. Bahkan di tubuh kita ada atom. Nah, di dalam atom itu ada elektron. Elektron juga bergerak mengelilingi inti, persis seperti bumi mengelilingi matahari. Jadi itu yang membuat tubuh kita juga terbentuk seperti ini, ya. Atom-atom itu bisa berikatan satu dengan yang lain, membentuk molekul. Molekul berikatan dengan yang lain, membentuk padatan. Akhirnya terbentuk seperti kita. Ada wilayah jantung, ada wilayah otak, ada wilayah kaki, ada wilayah tangan, ada wilayah paru-paru. Semua itu ada sel-sel. Sel terbuat dari atom, atom membentuk molekul, molekul membuat ikatan dengan molekul-molekul yang lain. Lalu membuat jaringan. Itu semua terjadi karena ada tarik menarik. Tarik menarik antara elektron dengan inti. Persis seperti sinar matahari dengan bumi. Jadi sekarang ya, kita sudah tahu bahwa di alam semesta ada satu gaya, namanya gaya gravitasi. Walaupun itu disebut dengan gaya lemah dibandingkan dengan gaya elektromagnetik, tetapi keberadaannya yes. Dan gaya gravitasi tidak minta persetujuan kalian. Tidak. Kalian mau setuju medan gravitasi ada, tidak setuju medan gravitasi ada, dia tetap bekerja. Pokoknya kalau kalian ngelamun, ya, lagi jalan-jalan jembatan, kepleset, pasti jatuh ke bawah. Betul nggak? Ya. Dan kehadiran gaya gravitasi itu tidak selalu negatif. Kebayang nggak kalian betapa repotnya mau pipis kalau nggak ada gaya gravitasi?